Kembali di Breaking News, pemirsa, kita akan kembali melihat pantauan hilal langsung dari Bukit Condro, Gresik bersama rekan kami Oki Arisandi yang sudah berada di sana. Selamat sore, Oki. Bagaimana proses pantauan hilal di titik Bukit Condro saat ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa dari Balai Rukyatul Hilal Bukit Condro di Gresik. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini para petugas ataupun para saksi masih melakukan tugasnya untuk melakukan pemantauan hilal dalam rangka penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sejumlah peralatan sudah disiapkan sejak sore tadi sekitar pukul 15, baik itu mulai dari melakukan kalibrasi sejumlah peralatan seperti teodolit maupun teleskop dan alat-alat penunjang lainnya telah dilakukan. Dan sore hari ini tadi sejak pukul 16 sore acara telah dimulai dengan diawali adanya pembacaan doa dan juga istighosa, dan akan berlanjut nanti sejumlah petugas akan melakukan tugasnya melakukan pemantauan hilal atau bulan baru. Kalau dapat kami informasikan, David dan juga pemirsa, secara struktur gedung dari Balai Rukyatul Hilal Bukit Condro Dipo ini ada terdiri dari 2 lantai, di mana kami saat ini berada di lantai 2 atau ruang utama yang didominasi oleh para petugas dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, di mana Lembaga Falakiyah NU Gresik menerjunkan sekitar 40 petugas yang memiliki tugas nanti melakukan pemantauan hilal sekaligus melaporkan apakah mereka melihat hilal atau bulan baru atau tidak. Sementara di lantai pertama ada beberapa sejumlah akademisi dari pondok pesantren dan juga organisasi masyarakat yang juga ikut melihat adakah nanti hilal tampak pada sore hari ini. Karena kalau kita lihat bahwa memang yang menjadi menarik di kali ini adalah pemantauan hilal 1440 Hijriah, 44 Hijriah maksud kami, ini berbarengan dengan fenomena alam yakni gerhana matahari hibrida. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan petugas Falakiyah NU Kabupaten Gresik, apakah terkait dengan adanya fenomena alam gerhana matahari hibrida ini akan berpengaruh pada proses pemantauan hilal, dikatakan tidak pengaruh. Meskipun kalau kita lihat bahwa gerhana matahari hibrida ini menunjukkan bahwa matahari, bumi, dan bulan sudah berada dalam satu garis lurus atau konjunsi, namun sesuai dengan kriteria dari MABIMS atau Menteri Agama yang tergabung dari Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan juga Singapura, ini memiliki ketentuan di mana hilal baru ini baru bisa dinyatakan resmi saat bulan ini berada pada ketinggian di atas 3 derajat dan juga sudut elongasi antara bulan dengan matahari ini tidak kurang dari 6,4 derajat. Lalu bagaimana dengan saat ini? Para petugas ini terpantau masih melakukan tugasnya. Kalau kita lihat, cuaca tentu menjadi faktor utama untuk proses pemantauan hilal sore hari ini, dan dapat kami informasikan bahwa cuaca juga sangat mendukung, selain dengan bagaimana Bukit Condro Dipo ini berada di atas ketinggian 120 hingga 140 meter di atas permukaan laut, yang tentu sangat mendukung bagi para petugas melakukan pemantauan hilal. Selain di Bukit Condro Dipo, pemirsa, David, dapat kami informasikan juga bahwa di Jawa Timur ini setidaknya ada 27 hingga 30 titik lokasi pemantauan hilal dengan berbeda-beda karakter. Kalau di Bukit Condro Dipo ini berupa dataran tinggi, sementara ada lokasi-lokasi lain seperti di gedung-gedung tinggi ada di kota Surabaya, lalu juga ada pantai, lepas pantai seperti ada di Lamongan, ada di Tuban, ada di Blitar, Pacitan, Banyuwangi, dan lokasi-lokasi lain yang tentu ini juga nanti akan menjadi bahan pertimbangan manakala para petugas melaporkan hilal tampak atau tidak, dan akan dilaporkan ke PBNU maupun ke kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur yang nanti akan dijadikan pertimbangan sidang isbat Menteri Agama pada sore hari ini. Selain tentunya pemantauan hilal ini menjadi salah satu aktivitas keagamaan yang dilakukan baik itu menjelang bulan Ramadan, menjelang penentuan 1 Syawal, ataupun menjelang penetapan Hari Raya Idul Adha. Kalau kita lihat, memang hal lain yang juga menarik adalah pemantauan hilal ini tidak hanya menjadi satu hal kegiatan rutin untuk keagamaan, tapi juga bagaimana untuk tongkat estafet atau regenerasi kepada generasi-generasi muda. Karena kalau kita lihat,
kedatangan kami di Bukit Condro Dipo ini bukan sekali dua kali. Sudah kita lihat bahwa petugas yang melakukan pemantauan hilal ini sudah berganti-ganti, dan bahkan semakin hari juga semakin didominasi oleh kalangan-kalangan muda yang juga masih didampingi oleh para orang tua. Yang juga tentu menarik adalah bahwasanya memang terkait dengan kegiatan aktivitas pemantauan hilal ini tidak hanya sebagai satu hal seremoni atau aktivitas rutin yang dilakukan untuk penentuan Ramadan, Idul Adha maupun 1 Syawal, tapi juga untuk membentuk generasi selanjutnya, karena tentu tongkat estafet terkait dengan bagaimana mereka yang bertugas untuk melakukan pemantauan hilal ini tidak selamanya orang yang sama, tapi juga harus dipupuk sejak mereka dini. Bahkan tadi dikatakan ada juga salah seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar, dia juga sudah ikut mengikuti bagaimana proses pemantauan hilal, termasuk pada sore hari ini di Balai Rukyatul Hilal NU Bukit Condro Dipo Gresik, Jawa Timur. Davi. Baik, oke. Sekali lagi saya ingin konfirmasi, pantauan hilalnya dimulai jam berapa? Dan diprediksi hilal nanti akan terlihat berapa derajat elongasinya dan durasinya berapa lama di sana? Baik, kalau tadi kami sempat berbincang dengan petugas Falakiyah Nahdlatul Ulama Bukit Condro Dipo Gresik, dikatakan bahwa terkait dengan pemantauan hilal akan dilakukan kurang lebih beberapa saat lagi hingga nanti berlangsung hingga pukul 17.40 atau peralihan menuju petang. Dan terkait dengan prediksi sebetulnya bagaimana dikatakan oleh tadi petugas dari Lembaga Falak NU bahwasannya menurut data empiris sejauh ini diperkirakan hilal tidak akan tampak meskipun sudah ada fenomena gerhana matahari hibrida yang menunjukkan bahwa matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus atau konjungsi, namun ketinggiannya masih belum memenuhi kriteria dari Mabims. Karena kalau tadi dikatakan barangkali prediksi hilal tampak pada hari ini masih pada ketinggian 0 hingga 1 derajat, sehingga masih tidak memenuhi kriteria Mabims, yang itu bulan harus setidaknya setinggi 3 derajat dengan sudut elongasi antara bulan dengan matahari ini tidak kurang dari 6,4 derajat. Davi. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari pos pantau hilal Bukit Condro Gresik. Selamat bertugas kembali, Oki.